Sudah lebih 5 hari lamanya Revan terus mencari keberadaan Mauren. Untuk saat ini, ia sudah paham maksud sang ibu dan kakeknya. Setelah ia renungkan kembali, rupanya keluarganya bukan berniat menghukum, tapi menjaga Kania yang mungkin saja sedang terancam saat ini. Ia yakin 100% jika ibu dan kakeknya pasti akan menjaga dengan baik Kania di sana. Ia tahu betul seperti apa ibunya. Terkadang wanita itu menyembunyikan kepeduliannya dengan menunjukkan sikap tegas dan kasarnya. Namun, ada maksud di balik itu semua. Selama 5 hari ini pula penampilan Revan semakin kacau. Wajah pria itu benar-benar kusut. Apalagi kini sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus di rahangnya. Wajar saja, bahkan tidur pria itu pun tidak teratur. Setiap ingin memejamkan mata, wajah Kania selalu menari-nari di dalam pikirannya. Rasa rindu yang teramat itu ia lampiaskan dengan menatap kumpulan foto dan video Kania yang sering ia ambil diam-diam. Andai saja ibunya berbaik hati membiarkan ia berkomunikasi dengan Kania, mungkin rasa rindu tersebut akan terobati. "Mas capek, sayang," ucap Revan lirih setelah menghembuskan napas panjang. Rasanya badannya terasa remuk. Namun meskipun demikian, Revan tidak menyerah untuk mencari keberadaan Mauren. Setiap tempat yang sering didatangi Mauren dulu ia kunjungi. Namun tetap saja pria itu tidak menemukan keberadaan Mauren. Hal itu tentu membuatnya sangat frustasi. Tiba-tiba handphone Revan berdering. Melihat siapa yang menghubunginya, kening pria itu lantas mengerut. Namun, meskipun demikian, pria itu memilih untuk mengangkatnya saja, siapa tahu ada hal penting yang ingin diberitahukan kepadanya. "Halo, Pak," sapa Revan. "Selamat siang, Pak Revan. Di sini kami ingin memberitahukan pada Bapak jika saudari Mauren ada di kantor polisi sekarang ini." Saudari mengatakan sengaja menyerahkan dirinya. Revan yang mendengarnya langsung menegakkan tubuhnya. Mata pria itu melotot. Hampir dibuat tidak percaya dengan ucapan yang baru saja dilontarkan oleh polisi yang selama ini ikut bekerja sama menangani kasus Mauren dan Alan. "Bapak nggak lagi bercanda, kan? Mauren menyerahkan dirinya?" "Benar, Pak. Saudari Mauren sendiri yang mengatakan jika ia datang sendiri atas kemauannya. Dia mengatakan sudah menyerah dan pasrah." Revan terdiam. Sekarang pikiran negatif dan positif seakan saling bertabrakan di dalam otaknya. Apa iya Mauren memang sudah sadar jika ia salah? Atau justru ada sesuatu yang sedang direncanakan wanita itu? "Baik, Pak. Saya ke sana sekarang." Revan langsung mengendari mobilnya dengan kecepatan laju. Ingin segera sampai di kantor polisi dan menginterogasi Mauren. Melihat kedatangan Revan, Mauren lantas menunduk. Ada sedikit rasa malu dalam dirinya bertemu dengan Revan. "Mauren," panggil Revan. "Apa yang membuat kamu sampai mau menyerahkan diri? Jika kamu saat ini sedang menyusun rencana busuk, saya pastikan akan membunuh kamu." Mauren terkesiap. Namun tak lama wanita itu kembali menunduk kala pandangannya bertabrakan dengan tatapan tajam Revan. Wanita itu lantas berucap dengan pelan, "Aku capek, Revan. Aku capek selalu kabur-kaburan kayak gini. Aku milih pasrah aja sekarang." "Kamu bukan Mauren," tekan Revan. "Saya tahu betul Mauren tidak akan pasrah begitu saja. Katakan apa alasan kamu menyerahkan diri?" Revan terus mendesak Mauren. Namun seberapa keras pun laki-laki itu mendesak, bahkan memaksa Mauren untuk mengatakan kebenarannya, Mauren tetap saja mengelak dan mengatakan dia yang benar-benar menyerahkan diri. Padahal di balik ini semua, ada seseorang yang ikut campur dan mengancam Mauren. Sehingga mau tidak mau, wanita itu akhirnya memilih untuk menyerahkan diri saja. Flashback. "Siapa kalian?"
Mau apa kalian semua? Mauren panik saat dirinya dihadang oleh segerombolan pria. Kemudian muncullah seorang pria yang Mauren kenal. Bukan kenal, namun pernah bertemu dengannya. Pria yang sama sekali tidak mau memperkenalkan dirinya. Hai, Mauren Anastasia. Bagaimana rasanya kabur-kaburan selama 5 hari ini? Apakah menyenangkan? Tanya pria itu sembari terkekeh sinis. Apa-apaan maksud kamu? Sebenarnya kamu siapa? Kenapa terus mengganggu hidupku? Aku bahkan tidak kenal sama kamu, seru Mauren. Wanita itu terlihat benar-benar kesal. Sudah aku katakan, masalah yang dihadapi Kania dan Revan adalah masalahku juga. Sudah selama 5 hari ini aku membiarkan kamu kabur-kaburan, padahal bukanlah hal yang sulit untuk menemukan keberadaan kamu. Sebelum Mauren kembali melayangkan protes, pria itu lebih dulu menyuruh anak buahnya untuk mencegat Mauren dan menahan pergelangan tangan wanita itu. Mendapat perintah dari Tuan Muda, beberapa orang tersebut segera menghampiri Mauren, lalu memegang tangan dan tubuh Mauren. Membuat wanita itu seketika berontak. Apa yang kalian lakukan, bajingan? Pekik Mauren sembari berusaha melepaskan dirinya dari cengkeraman para pria tersebut. Diam! Mauren langsung menutup mulutnya rapat-rapat kala mendengar suara nyaring nan mengerikan dari pria yang ada di hadapannya. Entah mengapa ia mendadak tidak mampu berbicara. Pilihan ada di tanganmu, Nona. Jika kau tidak segera menyerahkan diri ke kantor polisi, maka akan saya pastikan menghukum Anda dengan hukuman yang jauh lebih mengerikan, yaitu membiarkan Anda diperkosa secara bergiliran oleh semua anak buah saya. Seketika mata Mauren membola. Andai saat ini tangannya sedang tidak ditahan, maka ia pastikan akan memberikan tamparan keras pada wajah pria yang baru saja mengancamnya tersebut. Sebenarnya kau siapa? Kenapa kau terus menggangguku? Apa kau utusan keluarga Addison? Pria muda yang memiliki postur tubuh yang tegap tersebut hanya terkekeh. Saya tidak sudi untuk bekerja sama dengan mereka. Sebelum Mauren berbicara, segera pria itu melanjutkan ucapannya. Segera pilih, menyerahkan diri ke polisi atau diperkosa secara bergilir. Tidak. 1. Aku tidak. 2. Lanjut pria itu. Jika sampai 3, maka pilihannya ada di tanganku, dan aku memilih agar Anda diperkosa saja. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Kali ini tidak ada sahutan dari Mauren, membuat pria itu berdecak kesal. Pria itu lantas memberi kode pada pria yang sedang menahan tangan Mauren. Paham dengan kode yang diberikan Tuan Muda, pria itu langsung meremas dengan pelan milik Mauren, membuat wanita itu langsung memekik. Si, aku tidak main-main, bukan? Segera beri jawabanmu. Mauren benar-benar shock saat ada yang berani menjamah tubuhnya. Untuk pertama kalinya ada yang bersikap kurang ajar padanya. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, Mauren akhirnya memilih untuk menyerahkan diri saja daripada harus diperkosa secara bergiliran. Sungguh, ia tidak sudi tubuhnya dijamah secara bergiliran. Aku akan menyerahkan diri ke pihak polisi. Pria itu lantas tersenyum miring, memberi isyarat pada anak buahnya untuk melepaskan Mauren. Setelah Mauren lepas dari cengkraman para pria itu, kini ia bisa bernapas lega. Baik, saya pegang janji Anda. Jika besok Anda tidak melakukan seperti yang Anda katakan, maka akan saya pastikan mencari Anda sampai ke ujung dunia untuk dinikmati bersama. Bahkan, membuat Anda menderita secara perlahan. Mauren meneguk ludahnya dengan kasar. Lalu wanita itu mengangguk, menerka-nerka siapa sebenarnya pria itu yang akhir-akhir ini mengganggu hidupnya. Mungkinkah keluarga Kania, pikirnya. Oh, satu lagi, jangan pernah beritahukan kejadian malam ini pada siapapun.
Tidaklah susah bagi saya untuk mengeluarkan Anda dari penjara dan melakukan sesuatu yang saya suka. Niat hati awalnya berniat melapor pria itu ke penjara seketika menciut hanya karena mendengar ancaman yang diberikan. Apalagi saat melihat beberapa pria yang tadi sempat memegangnya memiliki tubuh yang besar. Dengan penuh keterpaksaan Mauren mengangguk. Daripada diperkosa, ia bahkan lebih memilih untuk mendekam di dalam penjara saja. Flashback off. Aku serius, Revan. Aku udah nggak ada niat mau kabur-kaburan. Aku nyerahin diri aku karena aku capek. Lagi pula aku udah ngerasa bersalah banget sama kamu selama ini. Padahal kamu yang udah bantu aku supaya bisa jadi model. Tapi apa? Aku justru membalasnya dengan menghancurkan hidupmu. Aku minta maaf, Van. Revan terkesiap. Jika tidak salah pendengarannya tadi menangkap kata membantu supaya jadi model. Seketika itu pula Revan bertanya-tanya siapa yang sudah memberitahukan wanita itu. Padahal ia sendiri tidak pernah mengungkit masa lalu tersebut. Kamu tahu dari mana masalah itu? Mauren hanya menggeleng pelan. Aku tahu sendiri. Maaf, Van. Aku nggak bermaksud apa-apa. Setelah berurusan dengan para polisi tersebut, akhirnya Mauren untuk sementara akan dimasukkan ke dalam penjara dan besoknya akan dilakukan sidang yang menentukan berapa tahun Mauren dan Alan akan dipidana. Revan sendiri merasa hidupnya kembali bergairah. Bukan tanpa alasan, namun sebentar lagi masalahnya akan selesai dan tentu saja ia akan bertemu dengan istrinya sesuai dengan janji ibu dan kakeknya. Rasanya benar-benar tidak sabar untuk bertemu dengan Kania. Apalagi sudah hampir seminggu mereka tidak bertemu. Padahal mencium Kania adalah rutinitasnya tiap pagi. Kania, aku pastikan bakal jemput kamu secepatnya, gumam Revan dengan senyum yang mereka setelah keluar dari penjara. Besoknya, sidang akan dilakukan. Kali ini Revan sudah lengkap dengan pakaian formalnya, pun ikut serta membawa pengacaranya. Sementara Mauren dan Alan sama sekali tidak memiliki pengacara yang kemungkinan bisa mengurangi masa hukuman mereka. Tentu saja, para pengacara tidak ada yang berani karena sudah mendapat ancaman dari keluarga Addison. Kini Mauren dan Alan hanya bisa pasrah saja. Dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik serta mengakibatkan kerugian. Maka saudara Alan serta saudari Mauren akan mendapatkan hukuman yang dijatuhkan lebih berat, yaitu pidana penjara selama 8 tahun. Top. Setelah melakukan beberapa pertimbangan, akhirnya Mauren dan Alan dijatuhkan hukuman yaitu 8 tahun penjara. Meski ada sedikit penolakan dari Mauren, namun wanita itu tidak memiliki kekuasaan untuk merubah keputusan hakim. Hingga akhirnya wanita itu hanya bisa pasrah. Sementara itu, di kediaman Luna, Wijaya dan istrinya itu tengah bingung memikirkan apa yang menjadi motif Mauren mau menyerahkan diri ke kantor polisi. Padahal anak buah mereka sendiri pun belum menemukan Mauren. Ada sedikit perasaan cemas yang terbesit di hati Luna. Takut jika sebenarnya ada rencana lain yang sudah disusun oleh Mauren untuk menjebak menantunya. Mas, gimana ini? Apa iya Mauren emang tobat? Atau ternyata ada rencana lain yang udah dia susun? Tanya Luna menatap dalam mata suaminya. Wijaya terdiam sebentar, berusaha berpikir dengan cermat. Hingga akhirnya berucap kalimat yang masuk akal, kemungkinan besar enggak sih, Ma. Tapi ada kemungkinan juga iya. Bisa aja Mauren udah menyewa orang untuk menghancurkan Kania jika nanti sudah pulang ke Indonesia. Mas takutnya ini semua memang sudah direncanakan. Luna semakin gelisah.
Ia takut sekali jika membawa Kania pulang ke Indonesia justru akan melukai wanita itu. Tiba-tiba ponsel Luna yang kebetulan ada di atas meja berdering. Sempat tidak mau mengangkat karena yang menghubunginya nomor yang tidak dikenal. Namun setelah panggilan itu berakhir, ia mendapat pesan dari nomor tadi. "Tenanglah, tidak ada rencana yang dibuat Mauren. Kalian terlalu lambat bergerak, sehingga membuat aku turun tangan." Wijaya langsung merebut ponsel istrinya kala wanita itu dengan sengaja membaca pesan yang dikirim dengan suara yang cukup nyaring. Nampak sekali pria parubaya itu membaca kembali pesan itu dengan penuh ketelitian. "Apa orang ini ada di pihak kita?" gumam Wijaya yang agak heran pun dengan Luna. "Entahlah, Mas. Tapi dari pesannya, kayaknya sih iya. Kita nggak boleh gegabah, Luna. Kita harus pastikan terlebih dahulu jika orang ini memang ada di pihak kita." Luna mengangguk mengiyakan. Pandangan kedua pasangan suami istri tersebut langsung teralihkan kala mendengar salam seseorang. Kedua parubaya tersebut mengerutkan kening kala melihat sosok putra mereka tengah berdiri di samping pintu. Revan dengan senyum penuh percaya diri pun melangkah mendekati kedua orang tuanya. "Pa, Ma, Revan kan udah selesaikan masalah ini. Jadi, Revan boleh ketemu sama Kania, kan?" Wijaya hanya diam saja. Melihat putranya yang terlihat antusias membuat sudut bibirnya sedikit terangkat. Sementara Luna yang awalnya bingung langsung terkekeh sinis. "Apa hubungannya kamu sudah menyelesaikan masalah dengan Kania? Artinya Revan udah boleh ketemu Kania, kan?" Wanita parubaya itu semakin terkekeh. Entahlah, hanya saja merasa tergelitik dengan ucapan yang baru saja dilontarkan putranya. "Sejak kapan Mama bilang kayak gitu? Bukannya udah Mama dan kakek tegasin kalau ini adalah hukuman, bukan hanya sekedar melindungi Kania. Kamu pikir kami melakukan karena ingin melindungi Kania? Ini hukuman Revan." Revan menatap tidak percaya ibunya. "Lalu berapa lama Revan harus berpisah dengan Kania, Ma?" Luna tersenyum simpul. Lantas tak berapa lama kemudian berucap sesuatu yang membuat Revan melotot tidak terima. "Tergantung. Mungkin seminggu lagi." "Mama gila atau gimana sih? Selama 5 hari ini aja Revan hampir gila nggak ketemu sama Kania." Revan melayangkan protes sembari menatap tidak suka sang ibu. "Iya, sih. Kelihatan banget kalau kamu stres. Lihat aja diri kamu. Nggak terurus sama sekali. Cek kakak sangat menyedihkan. Ternyata cinta bisa membuat kamu gila, padahal di sana Kania biasa aja tuh." "Hah?" Revan terperangah. "Biasa gimana maksudnya? Bukannya Kania juga sama kayak aku nggak terurus karena stres?" Ingin sekali Luna tertawa terbahak-bahak. Kembali merasa tergelitik dengan ucapan yang baru saja dilontarkan sang putra. "Apa kamu lupa kalau Kania adalah wanita yang mandiri? Bagaimana mungkin Kania bisa sedih sementara dia pernah cerita jika pergi ke luar negeri adalah impiannya? Jadi Kania ada di luar negeri?" tanya Revan yang mendapat anggukan dari Luna. Revan terdiam. Kania pun pernah mengatakan padanya jika keluar negeri adalah impiannya. Seketika Revan membayangkan istrinya sedang tersenyum dan tertawa bahagia di luar negeri sana, sementara dirinya sangat menyedihkan di sini. Namun sedetik kemudian pria itu menggeleng dengan tegas. Ia yakin jika istrinya juga tak kalah terlukanya di sana. Setelah berdebat dengan orang tuanya, lagi-lagi Revan gagal memohon agar Kania kembali. Entah apa yang ada di pikiran kedua orang tua dan kakeknya sehingga tega memisahkan putranya sendiri dengan wanita yang sangat ia cintai. Padahal penampilannya sekarang sudah membuktikan jika ia benar-benar hancur tanpa Kania. Namun sepertinya itu tidak berpengaruh apa-apa pada mereka. Namun,
Kendati demikian, setidaknya Revan bisa bernapas lega karena satu masalah sudah teratasi, tinggal menyelesaikan masalah lainnya lagi, yaitu masalah perusahaannya. Kania, lo mau jalan-jalan gak? Tawar Leon setelah pulang dari kantor. Untunglah saat ini jam masih menunjukkan pukul 3 sore. Ia tidak tega melihat Kania yang terlihat suntuk di dalam apartemen. Kemana? Tanya Kania yang sedikit antusias. Selama Leon pergi tadi, ia benar-benar tidak tahu hendak melakukan apa. Ia ingat betul jika mertuanya melarang untuk mengerjakan apapun. Jadi, sedari tadi ia hanya menonton televisi, dan terkadang bermain media sosial yang baru saja dibuatnya. Ke klub? Gila kamu? Yang benar aja, masa ngajak ke klub? Leon terkekeh sebentar. Gue cuman bercanda. Yang ada abis gue disikat Revan kalau tahu bininya dibawa ke klub, ujar Leon. Kita jalan-jalan aja sih. Mumpung lo di luar negeri. Kan kapan lagi lo bisa keluar negeri, sedangkan suami lo terancam bangkrut. Sialan lo, Leon. Umpat Kania. Gue pastiin suami gue gak bakal bangkrut. Gue yang bakal turun tangan untuk berhadapan dengan para petinggi perusahaan dan mereka yang menjalin kerjasama dengan perusahaan Addison Group kalau sampai itu terjadi. Terserah. Mau jalan-jalan gak nih? Siapa tahu lo mau jajan gitu. Kembali Leon menawarkan Kania. Wanita itu sempat terdiam sebentar. Menimbang dengan sangat tawaran yang baru saja disodorkan Leon. Andai bersama Revan, mungkin ia tidak akan pikir panjang akan mengiyakan. Namun, yang mengajaknya kali ini adalah pria lain. Hingga sekian lama berpikir, akhirnya Kania mengiyakan ajakan Leon. Lagi pula Leon adalah orang kepercayaan Luna dan Wilson. Pasti Leon akan menjaganya. Ya udah, lo siap-siap sana. Gue juga belum mandi. Abis itu kita jalan-jalan sore, baru jajan. Kania sempat mendesah pelan. Lalu tak lama berucap dengan lirih. Tapi gue pengen jalan-jalannya sama suami gue, Yon. Leon menghembuskan napas gusar. Sebenarnya seperti apa sih rasa rindu itu sampai-sampai membuat Kania seperti orang yang tidak bergairah hidup? Sungguh, dirinya bahkan tidak pernah merasakan yang namanya rindu. Lo tenang aja, di London ini banyak laki-laki yang lebih cakep dari suami lo. Emangnya lo gak bosan apa ngeliat Revan mulu tiap harinya? Sekali-kali cuci mata napa ngeliat yang bening dan seksi. Kania benar-benar dibuat merinding, bahkan bulu tangannya sampai berdiri kala melihat Leon yang bergaya seperti bencong. Apalagi saat laki-laki itu dengan sengaja menggigit jari telunjuknya. Bergaya seperti menggoda Kania. Lo pikir gue cewek apaan? Hah? Gue itu orangnya setia. Mana mungkin gue ngehianatin suami gue? Ketus Kania sembari menatap tajam pria di hadapannya. Ya udah ayo buruan. Entar para cogannya pada pulang lagi. Leon melongo kala mendengar lanjutan Kania. Entah titisan apa sebenarnya Kania ini. Stres emang nih cewek, gumam pria itu saat melihat Kania yang antusias berjalan masuk ke dalam kamar. Nggak bisa ngebayangin gimana nasib Revan kalau tiba-tiba pulang dari sini Kania bawa suami baru. Membayangkan reaksi Revan, Leon terkekeh tidak jelas. Bukannya merasa kasihan, pria itu justru merasa geli membayangkan Revan yang akan menangis terseduh-seduh, lalu bergaya seolah-olah suami yang tersakiti. Astaga, kamu berdosa sekali Leon. Bagaimana mungkin kamu membayangi sepupu kamu sendiri menderita tapi kamu malah tertawa? Sungguh, sepertinya aku memang titisan dajjal, gumam Leon sembari mengusap wajahnya dengan gusar. Namun sedetik kemudian pria itu kembali terkekeh. Sepertinya memang ada yang bermasalah dengan jiwa Leon. Nggak jadi deh.
Leon kan anaknya baik, pinter, terus cute lagi. Masa anak dajjal? Ya pastilah hamba Allah. Baru saja Leon keluar dari apartemen Kania, ponsel yang ada di genggamannya berdering, menampilkan nama Mamah di sana. Berdecak kesal sesaat, namun setelahnya mengangkat panggilan tersebut. Alih-alih menyapa sang ibu, Leon justru hanya berdehem saja. Seperti layaknya orang yang tidak berminat berbicara. Biar Leon tekankan lagi. Sampai kapanpun Leon gak bakal mau dijodohin. Leon masih ganteng dan bisa nyari istri sendiri. Tanpa menunggu balasan dari sang ibu, Leon langsung mematikan panggilan tersebut. Moodnya mendadak hilang setelah menerima panggilan tersebut. Namun karena teringat dengan Kania dan sudah berjanji pada wanita itu, Leon terpaksa membersihkan tubuhnya, lalu menggunakan pakaian yang layak digunakan untuk jalan-jalan. Setelah Kania dan Leon siap, mereka segera berjalan berkeliling. Perjalanan mereka diiringi candaan, bahkan hinaan satu sama lain. Namun kendati demikian, mereka sama sekali tidak merasa tersinggung. "Gimana? Cantik nggak?" tanya Leon menatap wanita yang ada di sampingnya. "Ya jelaslah. Gue dari dulu kan emang cakep. Baru tahu lo. Kenapa? Lo kepincut sama kecantikan gue? Dih, kepedean banget jadi orang. Lo masih standar menurut gue. Sorry aja, bukan selera gue." Kania berdecak kesal. "Lo ngomong kayak udah ganteng aja. Muka aja masih di bawah standar, tapi belagunya minta ampun." Kini berganti Leon yang berdecak kesal. "Perasaan gue nggak menghina lo deh tadi. Kenapa lo malah ngehina gue?" Langsung saja Leon melayangkan protesnya. "Siapa yang menghina? Orang gue cuman menyampaikan fakta doang kok," balas Kania dengan suara pelan. Kemudian melangkah meninggalkan Leon begitu saja. Leon menarik napas panjang. Setelah itu menghembuskannya secara perlahan. Biar bagaimanapun ia harus sabar. "Sabar Leon. Gue tahu lo kuat. Jangan sampai lo nekat ngarungin tuh cewek, terus buang ke laut. Sabar, gue tahu lo masih kuat buat ngendaliin jiwa psikopat lo yang sedang meronta-ronta." Setelah menenangkan diri, Leon segera berlari mengejar Kania yang kebetulan sudah cukup jauh darinya. "Kania, lo mau difoto nggak? Mumpung kita ada di London. Kan bisa dijadikan kenang-kenangan." Kania tidak langsung membalas. Wanita itu terdiam sebentar, menimbang tawaran Leon. Sebenarnya ia tidak mood untuk berpose di depan kamera. Namun ucapan Leon ada benarnya juga. Akhirnya wanita itu menganggukkan kepalanya. "Boleh deh. Supaya nanti bisa ditunjukin ke suami gue," balas Kania. "Nih." Menyodorkan ponselnya, lalu melangkah maju. "Oke, siap." Leon lalu mengambil beberapa gambar Kania dengan berbagai pose. Dari tersenyum sampai gaya arogan wanita itu. Dan tanpa sepengetahuan Kania, Leon menyempatkan untuk mengirim salah satu gambar wanita itu ke nomornya. Rupanya ada seseorang yang memperhatikan Kania yang tengah asik berpose. Orang tersebut bahkan berdecak kagum melihat senyum manis Kania dan gaya wanita itu berfoto. "Yon." Leon mengalihkan pandangannya pada sumber suara. Hello, bro. Ada apa?" tanya Leon pada pria yang bernama Hendro tersebut. Kebetulan Hendro adalah temannya yang juga berasal dari Indonesia. Pria itu pergi ke London untuk menggapai cita-citanya, yaitu menjadi fotografer profesional. "Nggak ada apa-apa sih. Kebetulan gue lewat aja dan nggak sengaja lihat lo. By the way, dia siapa?" Hendro memberikan kode sembari menunjuk Kania dengan dagunya. "Oh, dia Kania. Istri dari sepupu gue.
Kebetulan dia lagi liburan di sini. Hendro mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu Leon juga memperkenalkan Hendro pada Kania. Model, ya? Tanya Hendro penasaran. Model lo bilang? Emang ada model yang kayak beginian? Yang ada kalau Kania jadi model, bisa pecah kameranya. Palingan dijadiin model buat nakutin tikus doang. Leon tertawa terbahak-bahak. Merasa tergelitik dengan ucapan yang baru saja dilontarkan temannya tersebut. Kania menatap tajam Leon saat pria itu menghinanya secara terang-terangan. Oh, bukan, ya. Tapi sebelumnya maaf nih. Tadi gue nggak sengaja ngeliat dia lagi asik berpose. Dan jujur aja, cara pose dia bagus banget. Gue pikir dia model. Lagian bodinya juga bagus dan tingginya juga pas dalam ukuran model. Menurut gue bakalan banyak yang mau merekrut Kania buat jadi model mereka. Mendengar penuturan temannya, Leon langsung melongo. Sementara Kania tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya wanita itu memilih untuk angkat bicara. Gue dulu pernah jadi model dadakan karena model yang mengisi pemotretan waktu itu berhalangan. Dan asal lo tahu, gue juga ditawarin kontrak, tapi guenya yang gak mau. Leon terkesiap. Namun rupanya Hendro merasa penasaran. Kenapa? Bukannya itu bagus dong? Mengantarkan kamu menuju kesuksesan. Aku gak minat jadi model. Setelah mengobrol sebentar dengan Hendro, Kania dan Leon lalu berjalan masuk menuju salah satu pusat perbelanjaan yang kebetulan berada tidak jauh dari apartemen mereka. Sementara Hendro sudah pamit. Selesai berbelanja, mereka berdua sepakat untuk membayar masing-masing 50%. Itu semua karena Kania juga membeli bahan makanan, sedangkan Leon selalu numpang makan bersama dengannya. Benar saja, saat malam hari, Leon sudah masuk begitu saja ke dalam apartemen Kania. Pria itu langsung berjalan menuju meja makan. Duduk dengan tenang sembari melihat Kania yang menyiapkan makan malam. Kira-kira berapa lama hukuman ini berakhir? Tanya Kania di tengah aktivitas makan. Nggak tahu. Tante Luna nggak ada ngasih tahu gue juga. Leon benar-benar makan dengan lahap. Bagaimana tidak, setiap masakan yang dibuat Kania benar-benar enak. Gue kangen banget sama suami gue, Yon, lirih Kania sembari memasukkan sesendok nasi ke dalam mulutnya. Alah, gaya lo pakai acara kangen. Tadi aja lo senyum-senyum sendiri ngeliat Cogan, sindir Leon yang membuat Kania sedikit salah tingkah. Lalu wanita itu cengengesan tidak jelas. Ya mau gimana lagi, Yon? Sayang banget kalau mereka nggak dilihatin. Secara kan barang bagus. Mumpung nggak ada suami gue. Tanpa sepengetahuan Kania, Leon merekam pembicaraan mereka berdua. Rencananya akan ia kirim ke Revan. Biarkan saja pria itu semakin stres memikirkan beban hidupnya di sana. Jangan lupakan, apa yang sudah dilakukan pada Kania ini semua karena masih memiliki dendam pada Kania yang sudah mengerjainya, yaitu menyuruhnya mencari makanan tengah malam. Kania, lo lihat aja gimana nanti suami lo ngambek, batin pria itu sembari menarik sudut bibirnya, sehingga menciptakan senyum semir. Astaga, Leon ini memang tidak pernah habis tingkah anehnya. Sejak kejadian semalam, berita tentang Mauren dan Allen yang dipidana seketika menjadi topik pembicaraan masyarakat. Pasalnya, banyak yang tidak menyangka, sosok Mauren yang dikenal sosok yang lemah lembut ternyata bisa melakukan hal yang sangat memalukan. Namun, tak sedikit juga masyarakat yang hampir tidak percaya jika sosok pemimpin perusahaan Addison Group nekat memenjarakan sepupunya sendiri. Namun, meskipun demikian, Revan banyak menuai komentar positif karena mau bersikap adil dan tegas.
Tidak hanya itu saja, justru banyak masyarakat dan rekan perusahaan milik William yang secara terang-terangan menyindir keluarga William karena dianggap tidak bisa mendidik anak dengan baik. Siang ini pula Revan diminta untuk mengadakan rapat besar yang akan dihadiri para komisaris, petinggi perusahaan, serta para perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Revan. Sebelum masuk ke dalam ruangan rapat, Revan terlebih dahulu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya secara perlahan. Tidak bisa dipungkiri, saat ini perasaan gugup dan takut tengah menyelimuti perasaannya. Apalagi sang istri tidak berada di samping untuk mendukung dirinya saat ini. Namun, pria itu punya tekad untuk tidak melibatkan Kania, mengingat kondisi wanita itu yang sedang hamil. Begitu pintu dibuka, semua mata langsung mengarah ke arah Revan. Revan sendiri langsung melemparkan senyum tipis serta sedikit membungkukkan badannya. Berjalan menuju kursi yang memang disediakan khusus untuknya. Kemudian mempersilahkan semua yang ada di sana untuk duduk kembali. Revan berdiri. Dengan penuh wibawa dan percaya diri pria itu mulai membuka suara. Baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu semua. Seperti yang diketahui, tujuan saya mengadakan rapat kali ini adalah untuk membahas lebih lanjut dan memvoting siapa yang setuju dan tidak setuju saya memimpin perusahaan ini lagi. Saya tahu saya salah. Oleh sebab itu saya mengucapkan beribu-ribu maaf kepada Bapak dan Ibu yang merasa dibohongi oleh saya, ucap Revan dengan tegas. Seperti yang kalian ketahui, ada begitu banyak yang saya lakukan untuk memajukan perusahaan ini sehingga bisa menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang. Tentunya itu semua juga tidak luput dari bantuan tangan Bapak dan Ibu yang bersedia menjalin kerjasama dengan perusahaan saya. Oleh sebab itu, saya harap kalian semua bisa memikirkan sekali lagi keputusan yang tepat. Bukan berarti saya egois, tapi kalian bisa melihat secara langsung kerja nyata saya selama ini. Para komisaris, petinggi perusahaan, dan para pemimpin perusahaan yang bekerja sama dengan Revan mengangguk-anggukkan kepala saat Revan mulai angkat bicara. Kemudian para komisaris, petinggi perusahaan, serta para pemimpin perusahaan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan Addison Group mulai memvoting apakah Revan berhak kembali memimpin perusahaan atau berhenti. Setelah selesai memberikan voting, kini memasuki sesi penghitungan suara. Hans yang sengaja ditugaskan untuk menghitung suara. Revan mulai ketar-ketir saat voting yang setuju dirinya diberhentikan lebih banyak daripada yang mendukung dirinya untuk tetap jadi seorang pemimpin. Saat ini selisihnya 10 vote. Pasrah dengan keadaan, Revan lebih memilih untuk pasrah saja. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Namun seiring dibukanya vote berikutnya, ternyata banyak berisi yang mendukung Revan untuk tetap melanjutkan kepemimpinannya. Hingga saat ini vote memiliki skor yang sama, yaitu 40-40. Sisa satu lagi vote yang belum dibuka, ucap Hans sembari memegang kartu yang memang hanya tersisa satu saja. Jantung Revan semakin berdetak kencang. Dalam hati terus merapalkan doa, berharap vote tersebut berisi kata yang mendukung dirinya untuk tetap melanjutkan tugas kepemimpinan. Setelah membacanya, Hans menatap sendu atasannya. Membuat Revan seketika mendesah pelan. Melihat ekspresi Hans membuatnya yakin jika vote tersebut berisi kalimat yang menentang dirinya untuk tetap jadi pemimpin. Isi votenya, Hans dengan sengaja menjeda ucapannya. Mendukung Pak Revandra untuk tetap menjadi pemimpin perusahaan. Revan yang awalnya terdiam langsung terkesiap. Menatap sang asisten. Memastikan dengan benar apa yang baru saja ia dengar memang benar adanya. Hingga saat Hans memperlihatkan kalimat yang ada di kertas tersebut, Revan membekap mulutnya. Masih tidak percaya. Beberapa petinggi perusahaan ada yang mengucapkan selamat pada Revan.
Namun ada beberapa juga yang mendesah pelan. Selamat Pak Revandra. Hasil voting menunjukkan jika Anda tetap memimpin perusahaan Addison Group, ucap Hans dengan senyum manisnya. Selamat Pak Revandra. Kami tahu jika Anda masih berhak memimpin perusahaan ini, ucap salah satu yang mewakili para rekannya. Revan langsung bangkit berdiri. Pria itu kemudian membungkukkan badannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang pastinya saya berjanji akan menjadi sosok pemimpin yang lebih baik ke depannya. Setelahnya Revan mengakhiri rapat besar tersebut. Berjalan menuju ruangannya dengan senyum yang mengembang. Ingin segera memberitahukan Kania, namun sadar jika ia mana bisa berkomunikasi dengan istrinya itu. Selamat ya, Pak, ucap Hans sekali lagi. Makasih banyak, Hans. Revan lalu masuk ke dalam ruangannya. Duduk di sana sembari menatap foto Kania yang ada di dalam ponselnya. Hingga tiba-tiba masuk sebuah pesan dari Leon. Sempat bingung, namun memilih untuk membukanya. Rupanya Leon mengirimnya beberapa foto serta rekaman suara. Begitu foto itu terunduh, Revan sontak terbelalak. Ternyata itu berisi foto Kania yang tengah tersenyum manis. Kemudian Revan menaikkan volume dan mendengar percakapan antara Leon dan istrinya. Seketika Revan semakin dibuat terkejut. Apalagi saat membaca pesan yang dikirim sepupunya itu. Cie yang lagi stres di sana mikirin beban hidup. Istrinya di sini malah bahagia banget bareng gue wakak. Mana senyumnya manis banget lagi. Dan jangan lupakan di sini banyak banget cogannya. Ya mau gimana lagi, Yon. Sayang banget kalau mereka nggak dilihatin. Secara kan barang bagus. Mumpung nggak ada suami gue. Sialan kamu, sayang. Aku hampir gila di sini. Kamu malah enak-enak di sana, gerutu Revan dengan napas memburu. Untuk kamu cakep, kalau enggak udah aku buang ke laut. Meski kesal, namun senyum tetap terbit di bibir Revan kala melihat istrinya yang terlihat sangat cantik dengan senyum manis yang menghiasi wajahnya. Setidaknya rasa rindunya bisa sedikit terobati meski hanya memandang gambar sang istri. Ia bisa bernapas lega saat tahu ternyata istrinya bersama dengan Leon di London. Paling tidak ia tahu jika istrinya baik-baik saja di sana dan bahagia.